Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarel Yudan Kurniawan. NIM saya 124240163 dari kelas SIE. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mendemokan tentang tugas 1 dari mata kuliah pemrograman web dasar yang diampu oleh Bapak Desyanto Budi. Oke, pada tugas kali ini kita akan membuat aplikasi PHP yang terhubung ke database dan kemudian kita menampilkan data yang ada di dalam database tersebut ke web browser menggunakan HTML. Sebelumnya mohon maaf apabila suara saya kurang jelas karena kebetulan di luar sedang hujan, jadi mohon maaf apabila ada suara yang bocor dan kurang terdengar jelas ya. Kita langsung saja. Yang pertama, nyalakan XMPP. Kalau sudah, kita ke PHP MyAdmin. Oke, di sini database yang akan saya gunakan sudah saya siapkan ya. Kita akan menggunakan database ini Nwin. Oke. Selanjutnya langsung ke kode saja. Saya sudah membuat file PHP namanya product.php dan saya masukkan ke folder XAMPP htdocs ya, agar selanjutnya ketika mau melakukan pengetesan bisa saya akses di web browser. Oke, langsung saja yang pertama kita buat format PHP dulu. Nah, di sini kita akan menginisialisasikan informasi terkait database yang akan kita gunakan ya. Kita buat variabel namanya hostname. Oke. Variabel hostname ini adalah server yang digunakan untuk database ya. Karena database yang saya gunakan ada di lokal komputer, maka kita tuliskan localhost. Selanjutnya username. Nah, untuk username karena masih default, jadi saya menggunakan root. Selanjutnya password. Untuk password karena masih default, jadi kita kosongi saja karena saya tidak menggunakan password ya teman-teman. Dan yang terakhir ada database. Untuk database adalah nama database yang kita gunakan, yaitu adalah Nwin. Oke. Selanjutnya setelah kita menginisialisasikan, kita akan melakukan koneksi ya. Kita buat variabel baru namanya koneksi. Nah, di koneksi ini kita akan menggunakan perintah new mysqli. Nah, selanjutnya kita isi variabel yang sudah kita buat sebelumnya ya, hostname, username, password, dan database. Oke, titik koma. Oke, kita sudah berhasil melakukan koneksi ya. Kita save, lalu kita coba akses. Cara mengaksesnya adalah kita menuliskan localhost di sini, lalu nama file atau lokasi file Anda. Ya, kita enter. Oke, di sini tampilannya masih kosong ya karena kita belum menuliskan atau membuat kode HTML. Namun tidak ada error ya, bisa kita lihat. Jadi koneksi ke database kita sudah berhasil. Oke, selanjutnya agar mudah dalam melakukan pengecekan, kita akan membuat kode HTML-nya dulu. Untuk judul halamannya kita ganti menjadi tugas 1 dan kita membuat header 2, daftar produk. Oke, kita save, kita cek. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Judul halaman sudah berganti tugas 1 dan sudah ada daftar produk di sini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal. Oke, di soal dijelaskan bahwa kita akan menampilkan 5 atribut dari 3 tabel yang berbeda. Oke, gimana caranya? Oke, kita kembali ke PHP MyAdmin. Kita cek ya, di sini ada 3 tabel yaitu produk, kategori, dan supplier. Di PHP MyAdmin kita ke designer. Kita pisahkan tabel yang akan kita gunakan. Oke, ada produk, supplier,
dan kategori ya, supplier dan juga kategori. Oke, untuk yang tidak penting saya pinggirkan dulu. Oke, kita lihat di sini ada 3 tabel yang akan kita gunakan ya pada praktek kali ini. Dari ketiga tabel ini ya, kita harus mencari atribut apa yang saling menghubungkan ketiga tabel ini. Kita bisa lihat di sini dari tabel kategori ada kategori ID. Nah, di tabel produk juga ada kategori ID ya. Di sini di tabel supplier ada supplier ID dan juga di tabel produk juga ada supplier ID. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menjadikan tabel produk menjadi tabel utama kita dan kita hubungkan menggunakan atribut yang sama ya. Ada kategori ID dan juga supplier ID. Oke, kita lanjut. Kita kembali ke file PHP kita ya. Kita buat query, variabel query. Nah, query ini fungsinya untuk apa? Query ini adalah perintah MySQL yang akan kita jalankan untuk menampilkan kelima atribut tersebut ya dari 3 tabel yang ada di soal. Oke, yang pertama kita menggunakan query select. Kita akan melakukan select dari 5 atribut yang akan kita tampilkan ya. Kita lihat di sini. Select ya, ada product ID, product name, category name, company name dan unit price. Kita copy saja biar cepat. Oke, kita rapikan dulu ya teman-teman supaya mudah dilihat. Oke, di sini sudah ada 5 atribut yang akan kita tampilkan. Nah, namun dari kelima atribut ini adalah asal tabelnya itu berbeda-beda dari 3 tabel ya, bukan dari 1 tabel. Maka dari itu kita harus mencari tabel yang memiliki atribut ini. Kita cari dulu ya di phpMyAdmin. Yang pertama kita ada product ID dan juga product name ya dari tabel produk. Oke. Selanjutnya kita cek kategori name, kategori ID. Jadi ada kategori ID dan juga kategori name. Kategori name, mohon maaf, ada kategori name, company name. Kita cari di sini. Kategori name ada di kategori ya, tabel kategori. Habis itu di supplier ada company name dan juga unit price yang terakhir ada di tabel produk. Jadi kita harus menuliskan asal tabelnya dari masing-masing atribut ini. Yang pertama, product ID tadi ada di tabel produk ya, kita tulis di depannya produk titik ya. Jadi artinya adalah dari tabel produk kita akan mengambil entitas kita akan mengambil atribut produk ID ya, kita pisahkan dengan titik. Kemudian product name juga dari tabel produk, pakai S ya teman-teman, jangan sampai salah supaya tidak error ke depannya. Dari tabel products kita akan mengambil atribut product name. Untuk kategori name kita ambil dari tabel kategoris. Oke. Selanjutnya untuk company name kita ambil dari supplier ya, suppliers. Nah, dan yang terakhir unit price kita ambil dari tabel products. Nah, oke, sudah. Nah, selanjutnya query yang akan kita gunakan adalah from ya. Karena tabel kategori dan juga tabel supplier itu terhubung di tabel produk ya, sama-sama ada supplier ID dan juga kategori ID. Maka dari itu akan kita gunakan sebagai tabel yang utama, yaitu tabel produk. From products kita lakukan join ya, atau menggabungkan. Yang pertama ke tabel kategori saja, kategoris. Oke. On atau di mana atribut yang sesuai yang ada di kedua produk itu apa? Kita lihat di sini ada kategori ID dan juga kategori ID. Oke, jadi kita tulis dari tabel produk. Dari tabel products itu ada kategori ID ya, kategori ID. Nah, sama seperti di tabel kategori juga ada atribut kategoris ID.
Oke. Kategori ID. Kategori ID. Oke. Jadi di sini kita melakukan join ya, dari tabel produk kita gabungkan ke tabel kategori, di mana di tabel produk ada kategori ID. Nah, sama seperti di tabel kategori ada kategori ID. Selanjutnya kita lakukan join lagi untuk tabel supplier. Oke. Join, kita lakukan join ke tabel supplier on, di mana di tabel products harus ada atribut yang sesuai, yang sama seperti di tabel supplier. Apa itu? Nah, kita cek dulu di sini. Di supplier ada supplier ID dan juga di produk ada supplier ID. Jadi kita tulis di sini di tabel produk ada supplier ID. Sama seperti di tabel supplier ada supplier ID juga. Oke. Kita save ya, teman-teman. Oke. Nah, setelah kita melakukan query ya, menuliskan query terhadap apa yang akan kita tampilkan, nah, kita akan menyimpan hasil dari query tersebut ke variabel baru namanya result. Oke, di tabel result, di variabel result ini kita akan menyimpan hasil dari query yang sudah kita tuliskan di variabel query. Oke, di sini kita tuliskan menggunakan MySQL query ya, dari database apa? Database yang kita hubungkan di variabel koneksi. Jadi kita tulis dulu koneksi. Nah, query-nya dari mana? Dari variabel query. Oke, titik koma jangan lupa, kita save. Ini ada yang salah. Oh, ini kurang titik koma. Oke, kita save lagi. Kita coba refresh ya, teman-teman. Oke, di sini ada error. Win supplier. Sepertinya kita ada salah tulis ya, supplier. Kita cek dulu di sini. Suppliers pakai S ya, teman-teman. Untuk nama tabelnya pakai S. Suppliers sudah benar pakai S. Oke, yang ini kurang S ya, teman-teman. Kita save lagi. Kita refresh. Oh, berarti masih ada yang salah. Supplier ini kurang S juga. Kita save, kita refresh. Oke, sekarang kategori name, kategori unknown column, berarti ada salah tulis lagi ya, kategori name. Kita cek di sini. Kategori ID. Oke, kategori ID, kategori oke, kita save, kita cek, oke, sudah berhasil ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada error, kita baca pesan errornya. Nah, nanti kan ada info, bakalan ada info errornya di mana, apa yang error. Oke, teman-teman, seperti kita tadi yang error ternyata ada salah tulis. Oke, lanjut. Nah, jika sudah, kita lanjut ke tabel ya. Setelah kita lakukan query dan hasil dari query tersebut kita simpan, selanjutnya kita lanjut ke tabel HTML-nya. Oke. Di sini kita akan membuat tabel ya, teman-teman. Oh, maaf, tabel. Tidak ada. Tabel. Oke, tabel, salah tulis ya, teman-teman. Oke, yang pertama kita akan bikin baris baru, table row. Di dalam table row kita akan bikin table head ya. 5, karena ada 5 atribut yang akan kita tampilkan di sini. Langsung kita copy saja ya. Ada product ID, selanjutnya product name, kategori name, company name, dan juga unit price. Company name, unit price. Oke. Sini unit price. Oke, kita save dulu. Kita lihat, kita refresh. Oke, sudah muncul ya. Agar lebih rapi kita tambahkan border di tabelnya. Satu saja sudah cukup. Kita save.
Oke, bisa kita lihat sudah rapi ya teman-teman, agar mudah dibaca saja. Nah, selanjutnya kita buat tabel row baru. Sebentar, ini oke. Kita lanjut. Nah, untuk baris yang pertama kita membuat nama atributnya teman-teman yang akan kita tampilkan. Selanjutnya untuk baris selanjutnya kita akan menampilkan data dari tabel, dari atribut, dan dari atribut yang sudah kita seleksi ya dari query ini. Jadi kita melakukan query ini, nah, hasilnya akan disimpan ke variabel result ya. Dan selanjutnya dari variabel result akan kita tampilkan di row yang kedua dari tabel ya. Gimana caranya? Caranya adalah yang pertama kita bikin perulangan dulu ya, menggunakan kode PHP ya, karena ini berada di lingkungan HTML, jadi kita buat format PHP dulu. PHP kita tutup. Oke, di dalam format PHP ini kita akan menuliskan perulangan while. Nah, perulangan while di mana kondisinya adalah kita akan membuat variabel baru ya, namanya data. Variabel data ini untuk apa? Untuk kita MySQL fetch asok. Oke. Nah, di dalam variabel data ini kita akan mengambil hasil dari variabel result ya. Nah, kemudian akan kita rubah menjadi array asosiatif ya, menggunakan perintah ini MySQL fetch asok. Jadi kita akan mengambil tiap baris yang ada di variabel result ya, dan kita rubah menjadi array asosiatif, di mana variabel result itu adalah hasil dari query yang sudah kita tuliskan sebelumnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya di dalam kode while ini, di dalam fungsi while ini kita akan menuliskan tabel HTML ya. Namun ini kan masih di lingkungan PHP ya. Gimana caranya agar bisa menulis kode HTML? Caranya adalah di kurung perawal ini, di dalam kurung perawal ini kita akali dengan kita tutup kode PHP-nya di sini dan kita buka lagi kode PHP-nya di sini. Oke. Jadi sebaris ini adalah kode PHP dan sebaris ini adalah kode PHP. Yang tengah adalah kode HTML. Nah, di sini kita akan menuliskan tabel row yang kedua ya. Kita tulis tr. Habis itu kita membuat td, tabel data. Jumlahnya 5, oke. Nah, di tabel data ini kita akan menampilkan data yang sesuai dengan baris yang pertama ya, yaitu adalah atribut ya yang akan kita tampilkan. Kita menggunakan kode HTML lagi ya, mohon maaf, kita menggunakan kode PHP lagi ya. Kita buat formatnya dulu PHP. Oke, sudah ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mengambil data dari variabel data yang tadi ya. Lalu karena kita akan mengambil array, jadi kita menggunakan kurung kotak ya, kurung kotak. Lalu nama atributnya yang pertama adalah product ID. Kita akan coba dulu ya, product ID. Lalu titik koma. Jangan lupa pakai echo ya, karena kita akan menampilkan. Kita save, lalu kita coba. Oke, sudah tampil ya teman-teman untuk kategori untuk produk ID-nya. Kita lanjutkan untuk yang lain. Kita copy dulu supaya cepat. Oh, ini yang belum ke copy ya. Oke. Nah, tinggal kita ganti nama atributnya sesuai dengan atribut yang lain ya. Ada product name, kategori name, company name, dan juga unit price. Kita save, kita coba. Oke, di sini sudah berhasil tampil ya teman-teman, ke 5 atribut, dan
juga hasilnya ini sudah semua ya dalam bentuk tabel. Kita cek ya, product ID, product name, kategori name, product ID, product name, kategori name, company name, dan unit price. Company name dan unit price nya sudah bisa kita lihat ya. Untuk unit price agar rapi mungkin bisa kita tambahkan dolar ya teman-teman, supaya lebih terhormat ya. Oke, lebih rapi ya, lihat ada dolarnya, ada mata uangnya. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman untuk menampilkan data dari database menggunakan bahasa PHP. Yang pertama kita harus menginisialisasikan dulu informasi database yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita melakukan koneksi ya dari database yang sudah kita inisialisasi sebelumnya. Kita melakukan koneksi ya. Selanjutnya kita menuliskan query ya, query apa yang akan kita jalankan di database-nya. Query yang dituliskan adalah, karena saya menggunakan MySQL, jadi ini query MySQL ya. Karena di soal kita dijelaskan akan menampilkan 5 atribut dari 3 tabel, maka dari itu kita select dulu 5 atribut tersebut. Nah, lalu kita melakukan join antara ketiga tabel tersebut ya, dihubungkan dengan atribut yang saling berhubungan antara tabel produk dan juga kategori, dan juga tabel produk ke tabel supplier. Selanjutnya kita menyimpan hasil dari query tersebut ya ke variabel result ya. Nah, lalu setelah semua selesai kita baru membuat tabelnya. Kita buat HTML, kita ganti judulnya, kita tambahkan judul H2 ya, header 2, lalu kita buat tabel. Untuk baris yang pertama kita buat keterangan ya untuk data apa yang akan kita tampilkan di baris tersebut ya. Ada product ID, ada product name, kategori name, company name, dan juga unit price. Lalu untuk row yang kedua, baris yang kedua ya, yang pertama kita lakukan perulangan dulu. Jadi dari variabel result ya, hasil dari query tadi, kita lakukan perulangan untuk mengambil masing-masing data ya, masing-masing baris data kita ambil, lalu kita jadikan array asosiatif ya, menggunakan perintah ini. Kita simpan ke variabel data. Baru kita membuat baris baru, ya, row baru, dan kita tampilkan array asosiatif yang disimpan di dalam variabel data tersebut ya, menggunakan perintah PHP ya, echo data ya, dari variabel data, dan kita tampilkan array asosiatif dari atribut product ID, product name, kategori name, company name, dan unit price. Selanjutnya baru kita tutup isi kode perulangannya ya, dan sudah selesai. Kita save, bisa kita lihat hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke. Apabila ada error seperti tadi saat kita melakukan query, yaitu mungkin kebanyakan sih errornya karena salah tulis ya teman-teman. Salah tulis nama tabel, nama atribut, yaitu nanti apabila ada pesan error, silahkan bisa di troubleshooting, bisa kalian baca ya, kalian pasti ada pesan errornya, itu error di baris berapa, apa yang error, apakah tidak ditemukan nama tabel, tidak ditemukan nama atribut, dan sebagainya, itu bisa dicek dari pesan errornya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.